was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. No well, no well, no well, no well. Born is the King of Israel. King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Redeemer is he, born that night in a manger, a miracle birth. Son of God, yet son of man, sent to save all the earth. Angels sent to tell shepherds in the night, wise men coming from afar, following the light, or pointing to the star shining bright, or leading to Emmanuel. Now with us, our Savior King Noel. Yeah, Noel, 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 Noel. born is the King. Born is the King. He's the King of Kings. He's the King of Kings. Noel, 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 Come on. born is the King. Born is the King. Israel. Born is the King of Israel. Shalom, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kita udah sampai di sini semuanya buat sama-sama kebaktian, sama-sama kita mau dengar pesan firman Tuhan juga ya. Dan kita yang udah di sini, saya ajak yuk buat kita satu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan sudah jadikan hari yang penuh berkat dari Tuhan. Juga Tuhan sudah pimpin kami di hari-hari kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau baik terus, Engkau terus-terusan baik sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang ada di sini, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah lindungi perjalanan kami sampai kami tiba, kami sampai di sini Tuhan. Kami juga ingat teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka Tuhan, biar sampai juga Tuhan di tempat ini bisa sama-sama beribadah, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan Engkau telah menyampaikan Pastor Sohi di sini Tuhan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi Pak Sohi Tuhan dengan urapan yang daripada Roh Kudus-Mu, pesan firman-Mu Tuhan disampaikan kepada kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau yang berikan Tuhan urapan Roh Kudus-Mu kepada Pak Sohi Tuhan. Dan kepada kami semua juga yang mendengarkan Tuhan, biar ada hati yang rindu dan haus Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu akan Engkau Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami, biar hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kelegaan pada kami semua. Dan Engkau Tuhan yang bertahta atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau melindungi kami, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga kami percaya tempat ini Engkau yang kuasai Tuhan.
Dan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tidak memberikan kesempatan kepada hal-hal yang tidak daripadamu Tuhan Yesus. Pada hal-hal yang menghalangi jalannya pemberitaan firman Tuhan juga di dalam nama Yesus. Kami usir pergi dari setiap kami dan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan, Tuhan Yesus saja, Engkau Tuhan menguasai setiap tempat ini, setiap kami Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Kau memberikan perlindungan penjagaan daripadamu Tuhan Yesus atas tempat ini setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kebaktian ini Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Juru Selamat kita teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Yang luar biasa boleh saya undang berdiri yuk kalau gitu. Teman-teman anak-anak muda yang luar biasa berdiri. Sudah makan siang semua? Kalau gitu peragangan dulu dong, ke kanan, ke kiri, dan kasih salam dong yang hangat ke teman-teman yang katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan kita sama-sama di sini satu tubuh Kristus, kita sama-sama saudara seiman. Mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan sama-sama, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Kau Tuhan yang benar, Kau gunung batu kami, dan Kau Tuhan yang terus bersama dengan kami. Yuk sama-sama yuk. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku dengan iman, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk kita bertepuk tangan lagi, lebih semangat lagi yuk. Semesta alam akan memuja-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang benar Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau dengan iman, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun apa? Yang keras
tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Jemaat katakan yang keras, Kau Tuhan. Yes, yang keras teman-teman. Dengan iman katakan, mari sama-sama. Yo, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dan mari serukan, Dialah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Imani, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah lebih lagi. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Nyatakan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, dan memerintah untuk selamanya. Lebih lagi, dan memerintah untuk selamanya. Dan pemerintahan Yesus Kristus Tuhan yang tidak berkesudahan, pemerintahannya yang membawa damai sejahtera. Yesus Tuhan, dan kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, Kaulah Raja atas dunia ini. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, gak ada satupun yang lepas dari kendalinya Tuhan. Siapapun penguasanya, mungkin kita bilang pemimpin dari mana, tapi mereka semua tunduk di bawah otoritas dari Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Silakan duduk teman-teman. Apapun yang terjadi dan apapun yang mungkin akan ada di depan kita, terus ingat kalau Tuhan itu masih sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Masih Tuhan yang benar, yang sama, yang membuat banyak mujizat yang kita baca di Alkitab dan sampai sekarang. Teman-teman, ada satu lagu yang mungkin udah agak lama, tapi saya ajak teman-teman, mari kita sama-sama, yuk kita imani ini. Yesus adalah terang dunia yang udah datang. Dan seperti apapun esok hari, dia tetap terang dan dia akan meneranginya. Mari kita sembah Tuhan sama-sama teman-teman. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow.
altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dari awal lagi, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to sing my sin upon that cross. I never know how much it costs to sing my sin upon that cross. I never know how much it costs to sing my sin upon that cross. I never know how much it costs to sing my sin upon that cross. Mari teman-teman sendiri katakan, here I am. Mari sembah Tuhan teman-teman. Terang dunia sudah datang, membayar semua dosa dan pelanggaran hutang-hutang kita. Engkau sangat indah Yesus. Yes. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
cross to sin my sin upon that cross. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau penebus kami Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Kau, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau layak terima, Yesus Kau disembah. Sembah Dia, sembah Dia, pembuat mukjizat, penebus juru selamat, Tuhan yang benar, yang kekal. Sana, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, juru selamat, penebus. Kaulah ajaib, Kau yang ajaib Tuhan. Irewaya lawu, Hosana, Hosana, Iraya rabaya labaya labasti. Shikarabaya rabaya labu. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib. Irabaya, rabaya, Haleluya. Sembah Tuhan, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, dan meninggikan nama-Mu. Berfirman-Lah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berkati hamba-Mu, urapiku Tuhan, biar aku boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan firman-Mu menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Aku bersyukur bahwa Tuhan baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, yang
mengucap syukur, berbicara tengah-tengah kami. Jika ada yang sakit di tengah-tengah kami, Tuhan sembuhkan. Amin. Jika ada yang lemah di tengah-tengah kami, Tuhan berikan kekuatan baru. Amin. Karena Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembahannya. Siang hari ini, shalom saudara. Saya ingin membawakan satu yang biasa di kalangan anak muda katanya, yaitu tentang FOMO. Yang kenalkan FOMO, apa sih FOMO? FOMO adalah fear of missing out, yaitu rasa takut, ketinggalan sesuatu. Rasa takut kita nggak berada di event tertentu. Nah, timbul ini akibat ketinggalan ada berita-berita atau yang sedang ngetren selama ini. Nah, perasaan cemas ini biasanya mengganggu setiap orang yang terpancing untuk ikut itu. Yaitu suatu persepsi bahwa orang lain lebih senang-senang. Ya, sering kita lihat di Facebook atau lihat di Instagram, lagi makan di tempat tertentu, di foto background tertentu. Wah, kok lu gak ngajak-ngajak gue sih? Ya kalau lu deket lu samperin kita aja. Dan kita gak ikut ke sana, timbul. Oh, mereka senang-senang di sana, kita di sini mengalami kesulitan. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat seseorang merasa cemas dan takut ketinggalan. Nah, penyebab FOMO, salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial. Berkembangnya teknologi saat ini menjadikan kita dapat dengan mudah menerima jutaan informasi di luar sana. Contohnya melalui yang lagi ngetop Instagram. Aplikasi ini sedang digemari dan memiliki banyak pengguna di seluruh dunia dan mempunyai fitur-fitur yang mendukung untuk update video atau update foto. Seperti fitur Instastory yang penuh dengan postingan rutinitas para pengguna. Dari sinilah kita sebagai viewer dapat memicu kehidupan kita dengan orang lain, dapat membandingkan kehidupan kita dengan orang lain bahwa kita terlambat, kita nih jadul, kita nggak kalah yang lain. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Dan gejala-gejala orang yang mengalami FOMO. Selanjutnya, yang pertama saya catat ada 6 hal di sini. Selalu mengecek gadget. Siapa yang hari ini mengalami itu? Bangun tidur, ngecek. Ada apa yang terjadi? Ngecek gadgetnya. Bahkan kalau ke gereja, ketinggalan dompet sama ketinggalan gadget, mana yang lebih penting? Nah, berarti semua FOMO ya. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Selalu ingin tahu kehidupan orang lain, kepo. Kita ingin tahu kehidupan orang lain. Jadi kita cari terus. Selalu ingin tahu gosip terbaru apa sih. Amin. Nah, kita lihat mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli hal yang sebenarnya tidak penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Di Cina, saya lupa masukkan itu, di Cina, keluaran baru sekarang, iPhone berapa? 14. Beberapa tahun yang lalu, sebelum keluar iPhone 13, ada orang menjual ginjalnya hanya untuk membeli iPhone. Nah, jeleknya setelah iPhone itu berjalan, iPhone itu kan makin lama makin turun harganya. Ginjalnya yang satu lagi bermasalah dan harus cuci darah. Handphone sudah berubah, bertambah bagus lagi, tapi ginjalnya jadi masalah. Nah, itu akibat tadi
nggak mau ketinggalan. Handphone terbaru, dia mau beli. Sekalipun ngutang. Colek kanan kiri. Kayaknya lo deh. Ya. Selalu mengatakan iya. Bahkan di saat yang tidak ingin. Pokoknya diajak mana? Iya. Hal ini sering terjadi ketika seorang tidak ingin ketinggalan apapun. Sehingga di saat selalu menerima ajakan yang sebenarnya kurang menarik. Tapi dia iya, ikut aja. Hati-hati, saudara. Dan dampak negatif dari FOMO. Menimbulkan perasaan negatif di hati kita. Berbagai riset menyebutkan bahwa orang yang selalu sering memperlihatkan postingan foto atau video liburan seorang lain akan merasa kurang nyaman dan mudah sekali merasa kesepian. Ini negatifnya FOMO. Survei lain yang menunjukkan bahwa 60% remaja akan merasa khawatir ketika mengetahui temannya bersenang-senang tanpa dia. Lalu curiga aja. Perasaan tersebut bisa saja timbul akibat apa? Fear of missing. Akibat FOMO. Yang kedua, meningkatkan resiko terjadinya masalah secara fisiologis. Secara fisiologis dia sering terganggu. Cepat tersinggung. Yang di sini enggak ada ya? Enggak ada ya? Puji Tuhan. Oke. Dan yang ketiga, selanjutnya next, yaitu menurunnya rasa percaya diri. Unggahan orang lain di media sosial mungkin membuatmu membandingkan diri dengan orang lain. Oh, posisi gue kayak gini ya, jadi ya susah lah. Rasa percaya diri turun. Kenapa? Lihat orang lain lebih bagus. Pakai bajunya baru, ininya baru, semua serba baru. Padahal belum tentu dia punya. Berarti mungkin aja dia bisa pinjam. Sementara asal buat posting aja. Ada yang di situ kayak begini? Di sini enggak ada ya? Puji Tuhan, baik-baik semua. Ya. Dan yang terakhir, mengganggu produktivitas kita dalam kuliah, dalam belajar, dalam pekerjaan. Karena kita nggak percaya diri, mengganggu rasa produktivitas kita. Belajar menurun, nilai-nilai berkurang, dan akhirnya timbul yang namanya frustasi. Mari kita lihat Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Roma berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia boleh berubah-ubah. Tapi yang harus kita perubahan yang terjadi yaitu pembaharuan budi kita. Pembaharuan pikiran kita. Kata pembaharuan di sini, kata perubahan di sini yaitu mengarah kepada metamorfosa. Dari larva jadi ulat. Ulat jadi kepompong. Kepompong jadi enggak pernah kupu-kupu jadi kepompong. Kepompong jadi ulat enggak pernah. Artinya kalau sekali kita berubah, ya berubah terus. Yang setuju katakan amin. Perubahan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekali berubah ini hari, besok aku tetap sama. Artinya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu kita pegang dalam kehidupan kita. Amin. Jadi supaya dalam kehidupan rohani kita mengerti kehendak Allah itu apa sih buat kita. Kehendak Allah itu buat kita ini apa sebagai pemuda, pemudi. Atau sebagai orang yang kuliah, orang yang bekerja. Apa sih kehendak Allah buat kita? Nah, ini yang terus kita perbaharui. Jangan terpancing dengan dunia. Karena dunia sedang tenggelam dengan segala keinginannya. Nah kalau kita masuk di situ, akan mengalami kesulitan. Saudaraku sekalian,
Bagaimana untuk menghindari FOMO? Avoiding FOMO. Yaitu Mazmur 23 ayat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah takkan. Daud berkata, Tuhan itu gembalaku. Kalau Tuhan gembalaku, dia berkata, aku tidak akan kekurangan. Kalau saudara jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam diri saudara, maka percayalah, engkau tidak pernah akan kekurangan. Yang setuju katakan amin. Artinya, tempatkan dia, prioritaskan dia dalam kehidupan kita. Banyak bergaul dengan dia. Banyak baca firman Tuhan. Amin. Nah untuk itu, kita lihat Filipi 4, ayat 4 sampai dengan 19. Di sini ada 3 rasa yang kita perlu nikmati dalam kehidupan kita. Yang pertama, rasa aman. Dapat kita lihat di ayat ke-10, kita baca. Kemudian rasa puas. Dan rasa yakin akan kekuatan Tuhan. Di dalam kehidupan kita dalam masa muda ini, ada banyak gelombang, ada banyak cobaan yang kita akan alami. Tapi kalau kita nggak pernah merasa aman, insecure terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang negatif. Untuk itu miliki rasa aman bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, rasa yakin atau rasa puas akan penyediaan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena kita baru punya segini, ya bersyukur saja. Karena ini Tuhan sediakan. Nanti kalau kita udah bekerja dan dapat menghasilkan uang sendiri, kita mau beli juga yang mahal-mahal juga terserah. Ya kan? Tapi selama itu kita punya miliki sampai hari ini, ya ini apa adanya, bersyukur. Karena dengan rasa puas bahwa Tuhan pasti menyediakan bagi kita, kita aman. Amin. Teman punya handphone 3, teman mau pergi ke sana, mau foto di mana aja, terserah. Nanti ada waktu Tuhan buat Anda. Amin. Dan percaya, yakin akan kekuatan Tuhan dalam diri saudara. Dan engkau tidak pernah akan ditinggalkan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Amin. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku sekalian, miliki gaya hidup. Yang pertama, di dalam Filipi 4, ayat keempat. Hidup dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun keberadaan kita, sambut semua dengan sukacita. Amin. Di dalam kekurangan kita, ya kita mengucap syukur aja, Tuhan pasti lengkapi kita. Amin. Nggak punya handphone, ya nggak apa-apa. Kan kalau punya handphone nggak masuk surga juga, nggak menjamin masuk surga, bukan? Amin. Nggak punya handphone yang model terbaru, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa teleponan, bisa terima SMS, cukup. Nggak bisa update status, ya puji Tuhan, status kita begini-begini aja kok. Ya kan? Jadi hidup kita dengan sukacita. Karena apa? Ada Tuhan bersama kita. Amin. Sehingga kehidupan kita akan disukai banyak orang. Yang kedua, yaitu dalam ayat yang ke-6, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hidup murah hati. Suka memberi. Memberi waktu kita kah? Memberi tenaga kita kah? Memberi uang kita kah? Kita suka berbagi dengan orang lain. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang setuju katakan amin. Soalnya kanan kiri, kayaknya lu nih. Amin. Kayaknya lu bener nih. Ya. Oke, yang ketiga, bangun kehidupan doa. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Berdoa. Doa inilah yang membawa kita tetap kuat. Doa inilah yang membawa kita tetap bisa bersyukur. Amin. Dan yang terakhir, jadi orang benar. Pikiran dan kelakuan kita. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi akhirnya, saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang memenuhi pikiran kita. Amin. Enggak perlu yang susah-susah. Hidup ini udah susah, jangan tambah susah. Pikir aja pikiran yang tadi dikatakan dalam Filipi. Oh, yang kayak gini harus penuhi pikiran saya. Artinya kalau kita pikirkan apa yang kita pikirin, ini sedang kita pikirkan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus perbuat. Itu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Sehingga di masa muda kita akan lewati, gak pernah sia-sia. Amin. Dan yang terakhir, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu perbuat, yang kamu lihat daripada aku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita hidup benar aja. Gak usah yang macam-macam, hidup benar aja. Kita akan disukai. Kita hidup benar aja, keluargamu akan suka dengan kamu. Amin. Gak usah macam-macam, semua yang repot-repot gak usah, kita hidup benar aja. Kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, hal ini saya alami secara pribadi dan jemaat di Bekasi pun saya katakan, ayo, gak usah yang macam-macam, gak usah pikir terlalu tinggi. Kita hidup benar aja hari. Gak bohong aja. Gak nipu aja. Gak jahat sama orang. Hidup benar aja. Engkau diberkati Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak setiap semua, ayo bergerak. Untuk melihat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka akhir daripada sharing saya pada siang hari ini, saya ingin mengajak semua kita membuka kitab Yesaya. Mungkin perlu ditampilkan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yes. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata. Saudaraku, ada banyak orang, termasuk presiden kita, yang mengatakan 2023 akan mengalami sulit. Bahkan gelap. Enggak jelas. Nah, untuk itu, sekelompok pemuda di Kota Bogor berkata, terang Tuhan ada atasku. Untuk itu, jadilah terang dimanapun kau berada. Karena terang yang besar yang datang di dunia ini telah memberikan terangnya kepada setiap saudara. Amin. Jadilah pantulan sinar Tuhan dimanapun kau berada. Maka engkau tidak terpengaruh oleh apapun yang telah terjadi di dunia ini. Amin. Mari, saya ingin kita mengajak kita menyembah Dia. Kita ingin mengajak doa pada Tuhan. Dan kita percaya, kita mengatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwamu, aman bersamamu. Lebih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dengan mengangkat pujian ini, saya ingin berdoa buat setiap saudara yang mungkin pada hari ini engkau sedang terlibat terlalu jauh terhadap FOMO. Engkau ingin melakukan, melampiaskan emosimu karena engkau lihat orang lain lebih berbahagia darimu. Saya mau katakan, berubah. Jangan ikuti dunia. Berubahlah pembaharuan budimu. Pikiran kita berubah. Dan saudara mendengar firman ini, dan saudara ingin merasa, saya perlu Tuhan dalam hidup kita. Saudara boleh meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Dan saya ingin berdoa. Terima kasih buat setiap tangan yang diletakkan di dada mereka pada hari ini. Pujian ini berkata, Tuhan setia. Bapa kita yang baik setia. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia berikan apa yang kita perlu. Hampiri dia. Dan dengan pujian ini, kita mau menyembah dia. Dan kita mau berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku ingin Engkau melawat aku pada siang hari ini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Saudaraku, Bapa kita setia. Dia setia menanti setiap saudara. Dengan kasihnya dia sedang menunggu setiap saudara untuk datang kepadanya pada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, beri kecukupan bagiku. Beri hatiku puas. Karena bersamamu Tuhan, kami dapat tenang. Jiwa kami ditenangkan. Kami tidak mau sama seperti dunia. Kami mau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dari waktu lepas waktu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk
pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sohi. Tadi kita semua sangat diberkati dan Tuhan pakai lebih lagi Pastor Sohi, Mas Sohi. Tadi bahasanya juga bahasa anak muda yang kita semua nangkep ya teman-teman. Bahwa di dalam Tuhan dan kita semua percaya Tuhan sediakan dan cukupkan teman-teman, gak berkekurangan. Terima kasih Pastor Sohi untuk pelayanannya, sangat memberkati kita semua. Dan teman-teman juga waktu yang tadi kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan, kita bersyukur banget kita boleh dengar pesan firman Tuhan. Dan kita juga sekarang bersyukur juga, kita bersuka cita untuk menyambut teman-teman yang baru pertama kali datang. Kalau misalnya ada, boleh tidak keberatan untuk melambaikan tangannya. Kita ingin berkenalan dengan teman-teman, kita ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Halo, selamat datang. Selamat datang, halo selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Teman-teman bukan orang asing di tempat ini. Dan setelah kebaktian ini selesai, kita pun mengundang teman-teman gak langsung pulang. Ada tim hospitality dan tim usher yang ingin juga berkenalan dengan teman-teman. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kita undang juga untuk ikut lagi minggu depan, kita juga ada Natalan di tempat ini bareng-bareng ya. Dan bersyukur untuk teman-teman yang baru pertama kali datang juga, teman-teman kita satu keluarga dalam Tuhan. Dan untuk teman-teman yang lain juga kita bersyukur kita bisa kebaktian sama-sama. Dan juga waktu yang bersuka cita juga, tadi kita sudah dikuatkan oleh pesan firman Tuhan, kita dibangun kembali. Dan sekarang waktu dimana kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita ingin berikan dengan penuh sukacita. Yuk mari kita sambut, tepuk tangan sama-sama. Dan teman-teman, untuk persembahan itu di kursi masing-masing ada amplop, silakan bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut persembahan teman-teman. Dan nanti amplopnya itu setelah kebaktiannya selesai, itu dimasukkannya ke keranjang yang ada di luar ruangan ini. Dan sambil di sini mungkin teman-teman mempersiapkan, saya ingin bacakan satu ayat di Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari teman-teman kita juga ingin memberikan yang terbaik, yang dengan penuh sukacita. Jadi kita bersukacita ketika kita memberikannya. Dan nanti teman-teman sebelum nanti kita memberi, kita juga mari bersatu hati kita untuk berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk setiap firman yang sudah boleh kami dengar. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda, biar setiap persembahan yang kami beri juga bisa memperlebar kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Halo teman-teman semua, selamat siang. Aku akan membacakan pengumuman minggu ini. Ibadah Natal teman-teman akan diadakan pada minggu depan tanggal 18 Desember. Ingat jam 1 siang. Biasanya kita jam setengah 2, sekarang lebih pagi walaupun di siang hari. Jam 1, oke? Dilayani oleh Pastor Saron. Selanjutnya teman-teman jangan lupa kita ada kesan secara online maupun onsite, teman-teman hadir dan kita bertemu bersama. Silakan selanjutnya. Ya, dan kita ada doa, teman-teman bisa bergabung. Doa diadakan secara online hari Kamis jam setengah 9 malam, Sabtu jam 11 dan jam 4 sore, Minggu jam 12 siang. Nanti kalau teman-teman ingin info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Maria. Kak Maria ya. Oke, selanjutnya. Teman-teman akan dibuka kelas dasar kekristenan angkatan 65 ya. Wow. Daftarkan diri teman-teman kepada PK atau sekretariat dan rasakan kuasa Tuhan, oke? Amin. Selanjutnya silakan hidup ya. Tuhan memberkati.
Halo, saya Rahel, saya peserta DK Angkatan 64. Sebagai seorang pelajar, setelah mengikuti DK, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, sehingga saya tidak perlu khawatir akan masa depan saya. Halo, nama saya Rizky, Angkatan DK sebelumnya. Selama mengikuti kelas DK ini, banyak perubahan hidup yang saya alami. Saya sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan saya sekarang belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja kita memiliki visi yang khas dan mudah diingat, namun memiliki arti yang mendalam, yaitu menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pemuridan merupakan suatu tugas wajib bagi setiap gereja, di mana pemuridan ini memiliki pengertian sebagai suatu pola memuridkan agar menjadi serupa dengan Kristus. Pola ini membentuk suatu mata rantai yang tidak boleh terputus. Maka dari itu, gereja kita kembali mengadakan kelas pemuridan, yaitu dasar kekristenan. Yuk teman-teman semua yang belum mengikuti kelas DK, saya mengundang teman-teman sekalian untuk segera daftar dan mengikuti kelas DK ini. Ayo Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas DK ini, segera daftar di angkatan sekarang ini. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, dengan ini saya mengundang untuk segera mendaftar. Kelas dasar kekristenan angkatan 65 akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2023. Mari Bapak, Ibu, Saudara segera mendaftar di kelas dasar kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Di kelas dasar kekristenan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, sehingga kami dapat diberkati Tuhan selama perjalanan kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah buat kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, biar kami melangkah keluar dari tempat ini. Kami melangkah dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Kami melangkah dengan kasih dan anugerah Tuhan. Dan membawa kami hidup dalam kasih karunia 1 pekan mendatang. Dan kami percaya, dimanapun kami berada, kami dapat memberkati banyak orang. Amin. Nah, untuk itu, mari terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, kasih dan anugerah daripada Allah Bapa kami di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semuanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.